Oke, oke, hi everyone. Sorry banget, aku gaptek dan agak susah ya buat ini. Let's try it again. Oke, oke, udah berhasil nih. Oke, thank you banget. Oke, hi Kak Ani. Halo, apa kabar, Lev? Doing great, doing great. Oke. Em, Mungkin sebelum sebelum Kak Budi join ya, mungkin Kak Ani bisa perkenalan diri nih, mungkin lebih lengkap dari intro yang tadi aku udah omongin. Oh ya, oke. Halo teman-teman semua. Thank you so much sudah bersabar. Sorry about that. My name is Lani Wijaya. I work at LinkedIn di Singapore office ya. So I've been here in Singapore dari umur 12 tahun gitu. Originally from Jakarta. Itu dulu kali ya, Lev. Oke, ya ampun keren banget ya. Berarti udah lama banget nih di Singapura ya Kak. Iya, iya dari after primary school ya, jadi secondary school. And then I continue my studies in Australia, gitu. Terus dia itu balik lagi dia ke Singapura. So ya, Oke, keren banget, keren banget. Oke, mungkin karena Kak Budi datang, hai Kak Budi. Oke, mungkin bisa Halo perkenalan diri semuanya. sedikit terlebih dahulu. Hai Bud. Iya, halo Lani, halo Levin. Nah, namaku Budi Komala, LinkedIn Headshot dan Portrait Specialist. Tapi, no, aku nggak kerja di LinkedIn. Cuma itu seperti headline yang hopefully bisa apa ya menarik perhatian orang. LinkedIn Headshot and Portrait Specialist gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kenapa aku pakai nama itu. Oh, asik Itu dulu banget, kali asik ya. banget. Oke, mungkin sebelum kita mulai nih ke sesi pertanyaan, aku pengen ngelemesin dulu biar kita bisa santai. Kita mainin disordered dulu ya. Jadi aku bakal sebutin disordered, nanti aku hitung 1, 2, 3 dan kalian bisa jawab bareng-bareng. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Yang pertama, WFH atau WFO? 1, 2, 3. WFH. WFH. Oke, lanjut lanjut. Yang kedua, talent pool atau open vacancies? 1, 2, 3. Aku nggak dengar. Tahunku. Talent pool. Aku nggak Oke. dengar ya. Talentku. Oh, Yes. oke. Sama lah. Lani. Aku sama kayak Lani. I believe in Lani. Mungkin aku lanjut aja. Oke. Yang ketiga, Ya, online interview atau face to face interview? both. Yes, Dua-duanya. both. Oke, terakhir, buat personal branding nih, Instagram atau LinkedIn? Depends. Hmm. Yes, depends. Cuman kalau untuk sekarang LinkedIn dong, ya nggak? Oke. Gimana sih buat promoin LinkedIn tapi kita lagi di Instagram? Itu kan Oke. it's a choice ya, it's a choice. Jadi makanya aku bilang depends. Tergantung tujuan. Oke. Iya, nggak apa-apa. It's okay. Kayak kita bisa juga pakai dua-duanya. Oke, karena tadi keywordnya udah kesebut nih, langsung aja kita jelas ke pertanyaan. First of all, aku pengen, kan mungkin nggak semua orang tahu nih LinkedIn itu apa. Jadi aku udah brief sedikit ya soal apa yang bakal kita bahas kali ini. Nah, menurut kalian nih, apa sih LinkedIn itu dan kayak what is LinkedIn to you gitu? Go Oke, Lani. saya dulu. Oke, boleh. So, maybe I started when I just knew LinkedIn years ago kali ya. So, menurut aku tuh LinkedIn itu benar-benar apa namanya godsend gitu ya. Dulu kan I was working in a recruitment. So before I join LinkedIn ya 7 tahun yang lalu, aku tuh kerja sebagai recruiter atau headhunter lah istilahnya, right? Selama 6 tahun di Singapura. Nah waktu dulu kan namanya juga headhunter ya, soalnya itu
to find connection, find candidate gitu. Dan salah satunya dulu yang saya pakai adalah LinkedIn, of course, ya. Kalau nggak ada LinkedIn, I don't know how I can achieve my target dan juga bisa connect to a lot of people in Singapore dan successfully membantu mereka untuk mendapatkan their dream job. So it's really a tool that help my career and also help others achieving their goals juga. So that's LinkedIn to me years ago. Right, so now obviously I work at LinkedIn. We are actually the largest professional social media platform in the world. Yay, thanks with with 756 juta members, right? Di Indonesia kita adalah 8 juta members, 8 juta. Itu sih, sekian. Thank you. Oke, mungkin kalau menurut Kak Budi gimana nih sebagai salah satu kreator ya? Iya. Yes. Kalau Lani literally join LinkedIn ya. Maksudnya dia benar-benar masuk di LinkedIn. Kalau aku kan join LinkedIn maksudnya masuk di sebagai user ya. Jadi aku kalau bisa dikatakan LinkedIn itu kayak penyelamatku di tahun 2020. Well, kayak kok bisa maksudnya penyelamat gimana? Jadi aku masuk LinkedIn, bukan kerja di LinkedIn, aku masuk di LinkedIn itu Januari 2020. Dan ketika aku mulai, aku nggak tahu apa, terus aku cuma dikasih temanku, coba aja, itu lagi naik, karena waktu itu yang tahun lalu tuh lagi naik tuh TikTok sama LinkedIn. Nah, kalau menurutku yang bisa berkaitan dengan pekerjaanku adalah LinkedIn kan. Jadi aku mulai coba searching, aku bikin konten di situ, sampai akhirnya bulan April tahun kemarin, aku ikut kelas yang ngajarin tuh Lani. Dan aku bahkan masih simpen notes-nya nih. Masih simpen notes-nya aku. Yes. Dan setelah April itu aku mulai coba praktekkan apa yang Lani ajarin, dan setelah itu ya aku start getting clients from LinkedIn, dan ya bisa dikatakan 90% klien foto aku itu berasal dari LinkedIn. Kita connect dari LinkedIn. Jadi bisa dikatakan LinkedIn itu adalah penyelamatku di tahun 2020. Gitu. Seems promising banget ya. Oke. Mungkin aku penasaran dulu, penasaran ya, khususnya ke Kak Lani nih yang kerja di LinkedIn, kayak gimana sih working culture di LinkedIn itu sendiri, dan kayak kalian tuh behind, kayak di belakang sosmed yang sangat keren ini, kayak gimana sih gitu? Okay, so if you're asking about culture di LinkedIn gitu ya kerjanya, kenapa juga aku di sini sampai hampir 7 tahun, right? Because the culture is amazing, the people is amazing, bosnya juga keren-keren banget ya. They really care about us because we have a purpose gitu. The company very straight banget sih tentang vision and visionnya kita, yaitu untuk membantu semua orang di dunia supaya kita bisa berkoneksi, supaya kita bisa successful bersama dan produktif bersama. Dan at the end kita juga mau membantu semua orang supaya bisa mempunyai atau memiliki opportunity ya, economic opportunity di setiap jenjang karirnya mereka. Jadi itu align banget, dan di culture kita setiap hari itu setiap orang employees-nya atau teman-teman saya gitu ya, klik-klik saya, we believe in that mission and the purpose gitu. Jadi that's why saya juga sebagai employee, although my function is sales ya aku of course punya target juga gitu ya. I sell solutions untuk semua companies di Indonesia supaya mereka bisa menggunakan LinkedIn, supaya mereka bisa attract, recruit dan develop their best talent. Okay, tapi at the same time aku juga bisa leveraging the platform untuk sharing kepada teman-teman seperti di sini Before 25 gitu, gimana kita bisa menggunakan platform ini supaya kita bisa achieve our career goals gitu. Keren banget. Oke. Ya mungkin bener banget nih yang Kak Lani udah bilang, kayak Kak Budi kayak udah cerita juga kayak gimana LinkedIn tuh bisa membantu dan kayak bisa jadi bisa dibilang source of income baru ya ketika di tahun 2020 ini gitu kan. Oke.
mungkin selanjutnya karena udah mungkin orang-orang udah pada ke-trigger nih buat langsung pakai LinkedIn dan mulai aktif di situ. Mungkin kita bisa mulai dari langkah pertama nih, which is completing your profile. Nah, kira-kira gimana sih menurut kalian cara bikin profile yang stand out di mata rekruter? Mungkin bisa Kak Budi dulu nih. Oh, oke. Kalau aku sih mungkin, kalau nanti recruiter mungkin lebih cocok Lani ya, karena aku nggak bekerja di perusahaan kan, ya kan. Jadi kalau aku bisa bilang, salah satu tipsnya, kalian bisa banget nemuin yang paling apa ya, banyak banget tips di Instagram, di YouTube, dan banyak banget informasi lainnya. Tapi kalau yang mau aku kasih tahu adalah, ini bukan semata-mata karena pekerjaanku ya, tapi menurutku salah satu yang paling penting itu adalah foto. Karena sekarang kan bisa kita lihat hampir semua proses kayak interview, kerja, meeting pun semua dibagi ke online. Ya, kita udah nggak ketemu lagi di offline. Dan kita kehilangan yang namanya apa ya, jabat tangan gitu. Karena jabat tangan itu pas kita jabat tangan orang, itu kayak first impression kan, genggamannya sekuat apa, tatapannya kayak gimana kan. Terus kadang mungkin ada yang, oh ini orang wangi banget gitu, kayaknya oh orang ini wangi gitu misalnya ya. Terus hal seperti itu, kita kehilangan cara kita untuk dapetin first impression. Karena semua balik ke online. Dan di online itu kalau menurutku, virtual handshake kita adalah kalau di LinkedIn apalagi, adalah profile picture. Karena kalau di LinkedIn sebelum kita klik masuk ke profile yang besar gitu di LinkedIn, pasti yang muncul kan cuman apa, profile picture, headline, sama apa lah nih? Jobs ya. Kalau nggak salah ya, sama mutual connections gitu. Iya, nama pastinya. Dan itu menurut aku yang jadi virtual handshakes gitu. Jadi orang mau spend waktunya yang lebih untuk cari tahu lebih lanjut tentang kamu, kalau kami menampilkan penampilan yang lebih menarik. Dan sebenarnya bukan karena apa ya, people still judge apa ya, others based on their look, tapi bukan soal harus seperti Song Joong Ki atau Song Hye Kyo gitu ya. Tapi lebih karena mereka tuh punya waktu yang super singkat gitu. Ya karena kan orang pakai di LinkedIn berapa lama sih kan gitu ya. Jadi mereka pengen tahu kalau mereka bakal gunain waktu ini untuk ya orang ini emang worth it untuk aku cari-cari lebih tahu gitu. Dan itu bermula dari nampilin apa ya, penampilan yang meyakinkan di profile picture kita gitu sih. Oke, keren banget. Ya, setuju. Mungkin dari Kalani ada yang pengen ditambahin gak nih? Iya, setuju banget tuh, profile picture is the most important, dan juga ini juga udah terbukti gitu ya, since a lot of business like seperti foto BK ini ya kan mendapati a lot of interest with all the members in the world gitu. Di Indonesia juga ada banyak ya, increase your network juga, dan membantu you guys kayak Budi ini bantuin banyak banget professionals ya, supaya mereka bisa dapetin profil yang benar-benar profesional. Nah, kalau dari saya, kalau misalnya saya recruiter ya, in the perspective of recruiter gitu, aku sih yang dulu sebelum semasih jadi recruiter gitu, saya lihat profil LinkedIn tuh just nggak lebih dari 5 second, 5 detik gitu ya. Jadi kalau nggak ada apa-apa 1 detik gitu. Tinggal close. Apalagi kalau nggak share ya udah goodbye gitu ya. Right, because this is again gitu, kita nggak ngelihat orang face to face gitu kan, so we need to make a good impressions gitu di profile kita, right? So if you have a picture, ya you will receive 21 lebih banyak views itu dari data LinkedIn, dan juga kamu akan receive 9 kali lebih banyak connection request. Ya, so itu faktanya, right? Terus yang kedua, of course, your summary itu juga harus ada about-nya. Itu juga harus short and sweet, summarizing what is your experience, what is your achievement, dan juga what is your passion, atau enggak your hobbies juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang relevan ya kepada your careers gitu. Terus of course, recommendations is really important. Okay, so itu bisa mendapatkan another perspective of you gitu. So if I want to know like what type of person Budi is, what type of person of Lavina is gitu, aku tinggal lihat dari rekomendasi yang dikasih, right? So that is a must have juga.
Dan sekarang yang especially untuk looking for jobs ya, kalau teman-teman lagi mau cari kerja, yang paling important adalah your certifications, right? Skills is the new currency sekarang, right? Of course, pedigree, degrees yang kita punya ya itu juga penting karena itu foundation kita kan ya, belajar universities and all. Tapi moving forward, we need to be more agile in terms of what type of skills that kita bisa dapati di luar university ini, di luar yang kamu pelajari. Nah, itu kan banyak sekali, banyak certifications out there, right? Dari, of course, LinkedIn Learning juga ada certification, ada Udemy, Coursera, Udacity, wah banyak banget, ribuan. So, itu yang bisa menonjolkan kalau kita tuh ada learning agility atau enggak, gitu. So, I think that's the high level points ya, left. Oke, ya ampun udah lengkap banget nih, udah daging banget pembahasannya. Nah, tapi aku pengen coba fokus ke foto ya. Kira-kira tuh foto sendiri ya, kayaknya udah paling kelihatannya paling penting banget nih. Kira-kira foto itu sendiri tuh harus kayak gimana sih gitu? Mungkin Nah, dari mungkin siapa nih? Kak Budi kali ya, the expert ini. Yes. Kalau yang aku lihat dari beberapa artikel yang aku pelajarin, foto itu yang pasti pertama bukan foto selfie ya. Don't use selfies. Terus bukan foto. Kalau Indonesia tuh banyak banget orang yang pakai foto dengan backgroundnya merah. Tuh nggak sih foto ijazah yang kayak gitu? Yes. Yeah. Itu pertama kali aku masuk LinkedIn. Aku lihat ini kenapa? Aku scroll gitu kan. Karena waktu masuk LinkedIn asing gitu ya. Aku nggak tahu ini aplikasi apaan. Kan aku coba lihat. Pas aku lihat ini kenapa profile picture-nya begini semua gitu. Ada juga yang dia fotonya itu foto lagi gathering kantor, ya kan? Jadi fotonya baris-baris gitu, atas ada 3 level, dan di crop gitu. Jangan foto-foto kayak gitu ya guys ya. Dan kalau kalian mau, kalian bisa kontak ke fotografer kayak aku. Atau mungkin kalau kalian misalnya nggak ada waktu untuk ketemu fotografer gitu, kamu bisa minta teman. Karena kan sekarang banyak banget yang namanya apa ya, orang yang punya kamera kan, minta teman kamu fotoin dari apa namanya, dari handphone juga bisa gitu. Yang bagus adalah yang nggak burem pastinya, yang karena handphone sekarang bisa high resolution kali ya. Cari lighting yang bagus, biasa sebelah jendela tuh bagus. Dan make sure ketika kamu crop pun, cropnya itu 60% dari foto, karena LinkedIn profile picture-nya bulat ya. Jadi 60% dari foto itu usahakan muka kamu gitu. Karena kalau misalnya orangnya buka dari handphone, itu bulatnya akan kecil sekali gitu. Dan kalau kamu cut-nya terlalu jauh, orang nggak bisa lihat gitu. Dan sayang dong, pesona kamu nggak terlihat dong, ya kan? Jadi make sure pertama high resolution. Pakai handphone juga bisa sekarang, mau iPhone mau Android juga bisa. Good lighting, pakai baju yang rapi, mungkin kemeja putih gini boleh. Kamu boleh dari depan, boleh dari samping gitu, bebas. Tapi yang penting istilahnya kayak looks yang kamu kasih lihat kalau kamu meeting sama klien gitu aja sih. Nggak usah sampai dandan kayak mau ke kondangan gitu, nggak usah gitu ya. Kayak makeup tipis-tipis aja gitu. Soalnya takutnya kalau nanti mau ketemuan, orangnya pangling dong. Ini siapa kok di fotonya pakai bulu mata palsu, pakai kontak lens yang gitu. Jadi usahakan kayak misalnya kamu ketemu klien gitu aja, dan fotonya high resolution. Dan ingat 60% dari muka kita, profile picture itu adalah muka kita gitu. Gitu sih paling. Oke. Kalau dari Kalani ada tambahan ya nih? Enggak, setuju banget itu ya. So make sure that 60% tipsnya tuh ya high resolution, good lighting, 60% of your total picture itu kamu gitu ya di ininya. Terus juga make sure that you smile ya, itu penting. Tahu penting. Itu aja sih. Thank you. Ya berarti ingat ya guys. Jadi kalau foto itu harus 60%, terus profesional, tetap smile, terus high resolution, dan tadi ya, dan itu. Oke. Oke, mungkin kan karena selain tadi sebagai HR nih Kalani kan juga ngelihat profilnya tuh bisa bilang kayak online CV-nya orang-orang lah ya di LinkedIn itu tuh. Nah,
Selain itu kan ada juga aku dengar ya, maksudnya LinkedIn itu bisa dipakai buat networking nih. Nah, ngomong-ngomong soal networking, kalian bisa ceritain dikit gak sih soal experience kalian pas networking di LinkedIn gitu, gimana mungkin usernya atau mungkin experience-nya atau mungkin hal-hal remarkable buat kalian. Hmm. I mean, siapa dulu? Aku dulu kali ya. Tadi. Yeah, so networking is actually a word or a terms that kita tuh nggak pernah diajarin ya di sekolah ya mungkin. Jadi mungkin teman-teman di sini juga masih canggung gitu. Gimana nih mulainya gitu. Tapi tipsnya sih just do it gitu kan. So the thing is with LinkedIn, you can connect with anyone in the world, right? Obviously, in your connection lah ya, first and second third degree connection. Nah, the best thing is with networking on LinkedIn, kita nggak usah ketemu face to face. Right, jadi kalau kamu-kamu yang introvert lah bilangnya, atau nggak, aduh malu nih, nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Tapi kalau misalnya di networking yang offline, pasti kita harus yang kayak ngomong something gitu ya, udah ketemu depan muka gitu. Tapi kalau online, virtual, itu sebetulnya fear of like talking to people itu harusnya tuh udah bisa di reduce gitu, right? Because you're not gonna see them in person anyway. So I think building up like your personal brand is actually a journey, jadi nggak ada yang instan gitu. Jadi kita harus mengerti dulu conditionnya gitu, kayak oke, kalau mau networking, mau build personal brand itu nggak harus besok aku harus ada 1 juta follower atau enggak 100.000 follower gitu ya. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus ada mindsetnya dulu nih. Okay, building a connection, network itu takes time dan itu juga akan apa? It's a journey lah, it's a marathon gitu, bukan a sprint. So once you get that apa mindset, nah itu kita bisa mulai dengan pelan-pelan gitu, right? So basically aku juga dulu nggak tahu apa namanya what is building a good connection on LinkedIn, right kan? Tapi dulu kan aku sebagai recruiter, I use LinkedIn every day untuk connect with my candidates gitu. Nah dari situ mungkin aku sedikit cerita success story aku. Gimana koneksi saya itu memberikan something yang meaningful to me, right? So mungkin teman-teman di sini juga mau tahu gimana nih kalau nih join LinkedIn waktu dulu, kenapa bisa kerja di LinkedIn sih gitu? Aku sering banget nih dapat question ini. Nah, so ceritanya itu since I use LinkedIn all the time dulu ya sebelum tahu tentang LinkedIn ada office di sini. So one fine day, my connection itu reach out to me yang aku nggak pernah ketemu face to face, tapi udah connected di LinkedIn. Dia message di LinkedIn saying that, hey Lan, dia bilang kayak, oh LinkedIn, I'm working at LinkedIn and LinkedIn is looking for someone like you gitu. So in a way that I dapat in referral lah ya dari orang yang kerja di LinkedIn. Memberikan kesempatan pekerjaan untuk kerja di LinkedIn. So after that ya udah aku dapat interviews with the HR, terus the rest is history, gitu kan. Fast forward 7 years later, I'm actually in my dream job gitu di LinkedIn. So I'm really thankful for that connection yang yang memberikan opportunity ini, right? Dan itu juga nggak instan ya. So I've been doing I've been on LinkedIn jadi kayak udah 10-an tahun kali, lebih kayak 14 tahun lah ya. So that is also why I really like this quote, your network is your net worth. Gitu. Menarik banget. I like it. I think Budi juga banyak nih cerita networking mungkin membuahkan hasil. Oke, mungkin Kak Budi bisa mulai cerita nih. Yes, soal networking, aku kayaknya karena aku datang dari seorang yang bukan dari dunia kantor, aku ngelakuin semua hal yang nggak dibolehin sama LinkedIn kayaknya. Jadi ketika
connect dengan orang itu, aku tahu orang itu tuh siapa, dia kerjanya apa, dan aku pengen butuh apa dari dia, atau aku bisa offer apa ke dia gitu. Ya karena ada satu quote nih, aku juga punya quote lah nih. Satu quote yang aku suka banget dari Zig Ziglar, dia bilang, if people like you, they will listen to you. But if they trust you, they will do business with you. Jadi aku sebisa mungkin, karena kan aku bukan masuk LinkedIn orang asing gitu ya, aku nggak punya kenalan siapapun. Jadi aku berusaha untuk building trust. Nah, building trustnya itu kayak gimana? Salah satunya adalah ya tadi LinkedIn personalized message. Aku suka komen juga di postingan orang, dan aku salah satu yang menurut aku building trust aku berhasil adalah aku bikin konten. Aku bikin konten tentang fotografi, tentang personal branding gitu di LinkedIn. Dan itu based on hal yang udah aku lakuin, dan aku pengen orang tuh gak ngelakuin hal yang sama, kesalahan yang sama yang aku lakuin gitu. Jadi dari situ aku mulai building trust, dan klien aku itu beberapa itu bukan beberapa yang mungkin sekitar 80% tertarik dengan aku atau nggak tahu pekerjaan aku dari konten aku. Jadi mungkin temennya ada yang like, nanti muncul di timeline dia, terus oh siapa nih dari sana mungkin masuk gitu. Dan sisanya adalah 20% dari referrals gitu. Jadi yang udah pernah foto di aku, akhirnya sekarang rekomendasi ke temennya, terus begitu terus gitu. Dan itu bermula dari kita building trust, dan building trust sama sekali nggak cepet dan nggak ada jalan singkatnya sih, benar kata Landi. Dan butuh proses, dan kita nggak boleh terburu-buru sama proses itu. Oke. That's awesome. Well noted ya teman-teman. Oke. Selanjutnya nih, tadi kan udah ngomongin soal kayak networking kaliannya gimana gitu kan. Kira-kira ada gak sih tips gitu mungkin buat pemula yang mungkin pengen coba approach CEO apa buat, atau kayak mungkin HR dari mana gitu untuk tips networking itu sendiri, kira-kira ada tipsnya nggak sih Kak? Oke, saya ya. Well, I think if you want to reach out to someone, pasti ada kenapanya ya. Why? So finding out why and make sure that kita udah research benar-benar gitu ya tentang kenapanya ini, right? So dari situ, then you will be able to have kayak things apa namanya step by stepnya lah ya. So jadi nggak ngasal gitu kayak oh I want to connect with you, thank you, udah gitu aja. Kenapa gitu? Apalagi kalau kamu tahu CEO ini pasti super busy dan they might have thousand of connection every day, right? Bukan kamu aja yang mau connect sama dia gitu kan, semuanya juga mau connect sama dia. Tapi what makes you special? What makes you sampai di CEO tuh sampai stop and then look at your profile dari message kamu yang kamu kirim di LinkedIn gitu misalnya. Jadi kata tadi si Kak Budi mention ya, jangan sembarang connect orang, right? Because by sending just connection request itu kayak you're spamming, right? Orang nggak tahu kamu, jadi kamu expect you're just being selfish gitu ya, supaya mereka ngeliatnya klik your profile gitu. Padahal they're so busy too, gitu. So we have to be mindful kalau kita mau send that connection request. Dan juga yang kedua tadi Kak Budi juga udah mention itu mesti ada message gitu. Kenapa kamu mau connect this person, right? So message-nya itu isinya adalah yang things that you have research gitu. Mungkin kayak kamu suka apa? CEO karena XYZ and you want to learn something from him, right? Atau kamu benar-benar terinspirasi oleh produknya mereka segala macam, dan kenapa kamu mau connect with mereka, apakah untuk belajar atau kamu minta advice atau segala macam. Nah, setelah itu jangan jangan baper gitu, because yang tadi aku mention, a lot of people very busy, ya they may not see your request, terus jadi kamu jangan langsung baper, oh nggak dibales gitu. Right, try it again. There's so many people out there, yang tadi aku bilang ratusan juta orang di Indonesia, 18 juta gitu ya, pasti ada yang say yes to you, right? Jadi dicoba terus aja. Terima kasih. Oke, keren banget nih. Oke, mungkin kalau dari Kak Budi ada tambahan nggak? Mungkin dari sisi ini kali ya, bisa nggak sih sebenarnya kita kayak dapat ya mungkin klien atau mungkin customer gitu ya dari LinkedIn gitu. Terus kayak caranya gimana sih gitu?
Ada tipsnya nggak sih, Kak? Yes, bisa banget. Salah satunya adalah tadinya kalian udah bilang, kalau misalnya kalian buka LinkedIn nih, aku lagi buka LinkedIn sekarang. Kalau kalian ke My Network di sebelahnya Home, tadi langsung mikir yang mana ya? Dan pasti kan ada invitations dari banyak orang nih. Ada invitations, terus ada kelihatan tuh fotonya, namanya, terus pekerjaannya dan mutual connection-nya. Dan kalau misalnya kalian kirim personalized message gitu ya, nanti itu akan muncul. Dan menurut aku itu akan jadi sesuatu yang bikin kalian berbeda sama orang lain gitu. Jadi kan, siapa nih orang di antara semua orang yang cuma kirim send request, kenapa dikirim message juga gitu. Itu menurut aku salah satu yang bisa bikin orang mau pelajari lebih lanjut siapa nih orang ini gitu. Dan aku pernah baca juga, orang tuh cuman spend only about 17 menit di LinkedIn setiap bulan. 17 menit setiap bulan. Jadi kan kalau dalam sehari hitungan detik ya, karena tadi Lani bilang, kalau untuk lihat profile itu kayak tinggal 1 detik. No, ignore, misalnya gitu ya. Karena emang limited banget, apalagi kalian mau kenalan sama orang yang levelnya udah tinggi banget. Kalau tips aku, sebelum mau kenalan sama orang yang level tinggi, kalian coba buka company-nya, search tuh siapa aja di bawah dia, kalian coba koneksi dulu. Jadi ketika nanti kalian udah send connection berserta personal message, kelihatan tuh, oh ada mutual connection-nya siapa nih? Oh, ternyata dia kenal juga sama bawahan gue gitu. Ya udah gue coba deh accept gitu. Itu salah satu triknya sih. I see. Oke, ini insight baru banget ya. Aku juga nggak tahu nih, ternyata bisa juga nih kita connect ke mungkin teman-temannya atau kayak mutual connection dari orang tersebut, habis itu send personalized message dan juga people lain. Terus kita bisa dapat kemungkinan lebih tinggi nih untuk bisa di accept dan mungkin bisa malah jadi temen gitu ya. Oke, tadi aku sempat ingat ya, Kak Budi sempat nge-mention nih soal bikin konten di LinkedIn. Nah, tadi aku sempat nge-stalk nih LinkedIn-nya Kak Budi, dan ternyata ada yang nyentuh 4.000 lebih likes, guys. Ya, itu gede banget dan kayak banyak banget ya, maksudnya kalau apalagi itu kalau nggak salah first post atau mungkin post awal kala gitu kan ya. Nah, mungkin aku pengen denger dong kayak cerita di balik post ini gimana sih gitu. Terus ada gak sih special tricksnya gitu? Oke. Jadi ini post yang mungkin kamu maksud adalah yang saat memilih foto profil di LinkedIn. Jadi ketika post ini nyampe sekitar 100.000 atau mungkin 90.000 view ya, aku langsung kontak Lani gitu. Aku langsung screenshot, jadi kayak istilah kan dia murid mau kasih tau guru nih gitu kan. Tadi ini, soalnya aku tunggu HP kayak 100.000 gitu baru mau kasih lihat guru ya. Kalau nggak kan biasa aja dong ya. Jadi itu yang bikin aku apa ya? Akhirnya perjalanan aku ngebagi konten di LinkedIn jadi lebih mulus setelah konten ini. Jadi cerita sedikit di konten ini adalah di sebelum konten ini aku udah bikin banyak banget konten dan yang like tuh cuma 1, 2. Dan yang like pun kadang tuh teman aku doang, William Sudana namanya. Kalau enggak, setelah April yang like tuh Lani gitu. Lani, William. Gitu aja cuma 2 orang gitu kan. Jadi aku udah setiap hari bikin konten berjam-jam, yang like cuma mereka-mereka lagi gitu. Aku appreciate banget ya by the way. Dan ketika ada satu konten yang lumayan jadi perhatian orang dan aku ada 1 orang yang bilang, Pak Budi, saya suka banget sama konten Bapak dan kalau bisa saya request, Bapak bahas tentang ini dong, foto profil di LinkedIn gitu. Nanti kalau misalnya Bapak nge-post, tag saya aja, nanti saya up gitu. Kalau di LinkedIn kalau apa, tinggal kita komen nanti up gitu kan di timeline orang-orang dia ada. Dan ya udah, saya siapa nih? Ya udah langsung saya bikin kan, besoknya post. Dan seminggu kemudian kayak ribuan berkali-kali terus. Terus aku mikir, siapa nih orang ini? Dan ternyata salah satu orang yang cukup kayak influencernya di LinkedIn lah gitu, followersnya sekitar 25.000. Aku nggak tahu sama sekali kan, Pak Nanang Hernanto namanya. Dan dari situ orang banyak send request, terus orang banyak yang follow, dan semua bermula dari itu. Aku interaksi sama orang lain, dan juga ketika aku post konten di LinkedIn, aku bukan cuma post terus aku tinggalin. Jadi sebelum post, aku reach out ke konten-konten orang lain, aku balas komen, aku ya berinteraksi lah kan media sosial gitu ya. Jadi ketika aku
ngepost konten secara gak langsung aku nggak tahu ya, mungkin aku nge-trigger algoritma si LinkedIn untuk kasih tahu ke orang-orang yang barusan aku kontak gitu. Jadi itu mungkin salah satu triknya, mungkin teman-teman bisa. Kayaknya hampir di semua media sosial begitu deh. Jadi jangan cuma mau di-appreciate, kita juga harus appreciate orang lain. Dan semua bermula dari hal-hal kecil kayak balesin komen, terus kirim personalized message gitu. I see. Oh, keren banget, keren banget. Keren. Ya, jadi guys ya, mungkin aku recap sedikit. Jadi kalau ketika mau post konten itu tuh harus ada inilah ya, mutual benefit lah ya buat likers atau mungkin followers kita. Jadi mungkin saling nge-like atau saling nge-comment, saling nge-up gitu. Dan sama juga mungkin harus bikin konten yang mungkin bisa bilang diinginkan oleh audiens juga gitu ya. Oke, mungkin aku pengen tahu nih kalau dari perspektif apa ya, orang dalam linknya nih, kira-kira ada gak sih special tricks yang bisa bikin post kita itu viral gitu ya? Jadi Kalani. Yeah, so I think Budi has sum up everything. Karena I really like proud and also kayak amazed gitu ya sama his tadi cuma 2 yang like, coba lagi. I think this is something that is needs like a strong kayak strong ya, kayak keinginan yang benar-benar ada. So, of like for me as well, I'm talking to about me. Terus kita tuh kadang suka kalau aku ya suka nggak konsisten gitu. Nah, itu especially in Instagram segala macam, aku malas banget tuh namanya post. Dan it took me like an hour gitu. So I think that is a really something that we need to think. Nya apa, goalnya apa, right? Saya kan Budi tadi ada goalnya yaitu mau membantu others people, ya kan, people untuk supaya mereka tahu gimana creating a good profile, gitu kan, foto profile gitu. Dan ternyata ada demand-nya gitu ya, right? So that is good for him as a person dan juga as a business juga. Nah, kalau untuk algoritma LinkedIn, kita tuh follow banget yang namanya behavior masing-masing. So the machine learning will learn your behavior. Behavior tuh kayak posting, apa yang kamu like, apa yang kamu share, apa yang kamu komen gitu ya, semuanya yang tadi sebetulnya Budi udah sharing tuh. He tried to comment on other people, he tried to reach out to other people's posts. Right, nah ini membuat machine learning-nya itu melihat there's a community here, right? So dan LinkedIn kan yang tadi ke goal-nya lagi ya, kita mau menciptakan platform supaya kita semua bisa connected dan kita bisa berhasil bersama gitu kan. So it's like a community by itself. Right, so jadi algoritmnya dibelajari untuk itu, gitu. So definitely sih kita harus coba terus. Nah, namanya juga machine learning ya, sistem gitu ya. Jadi dia harus belajar sampai dia mendapatkan banyak konten, banyak datanya itu. Jadi yang tadi Budi mention, dia coba terus. The feed as actually the data points is being stored in our back end untuk belajar ternyata this post itu beneran important soalnya kamu terus-terusan posting dan ternyata ada juga orang yang engage with that post gitu kan, terus ya udah itu jadi langsung otomatis juga. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita lihat newsfeed kita, terus newsfeed itu adalah di mana kita bisa belajar dari orang-orang yang kita follow atau enggak artikel yang kita follow, company yang kita follow. Jadi misalnya ada konten yang kamu nggak suka, itu you can actually hide the content, right? Because maybe you connect with someone else and they share content yang kamu nggak align gitu ya. No worries, you can actually bisa
click on the three dots, udah itu kita bisa pilih hide gitu, right? Emang saya like ya? Did I? Iya, agak nge-lag sih Kak. Cuman aku lumayan dapet sih poinnya. Jadi mungkin aku recap sedikit. Jadi Kalani bilang kalau sebenarnya tuh ketika ngepost di LinkedIn itu LinkedIn works with their machine learning gitu. Jadi kayak memang butuh waktu untuk bisa dapetin post yang perfect atau mungkin bisa bilang post yang bisa viral gitu ya. Karena mesinnya itu sendiri kan machine learning. Jadi kayak emang harus belajar dulu dan pelan-pelan baru bisa nge-curate nih buat audiens yang pas tuh ke siapa aja dan mungkin bisa kesebar kemana aja, dan itu kan bisa ngaruh juga dari komennya tadi yang udah kamu dimensi dari komen mungkin connection kita, dan kayak kita juga mesti belajarin soal audiens kita sendiri gitu, harus gimana gitu kan, dan apa sih konten yang pas untuk mereka kayak gitu. Oke. Menarik banget nih. Nah, jujur aku sendiri tuh pengen juga buat jadi kayak kreator yang aktif ya di LinkedIn gitu, karena aku sendiri sih kayak suka insecurean gitu ya. Aku sebenarnya udah post beberapa kali juga dan begitu kan ya lumayan juga sih likes ya. Cuman kayak aku tuh ngepostnya kontennya tuh bentuknya mirip-mirip terus, kayak aku biasa nge-summary webinar terus kayak dan yang ngasih tips-tips gitu, tapi biasa upload itu dari webinar kayak gitu-gitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri ya, secara etisnya kira-kira konten apa aja sih yang bisa sebenarnya dibuat di LinkedIn itu sendiri, dan konten apa sih yang bisa nge-track banyak audiens menurut Kalani dan Kak Budi gitu. Mungkin dari Kak Budi dulu nih. Boleh? Nah, untuk teman-teman yang mau sharing konten di LinkedIn, mindset-nya itu jangan konten mana yang bakal viral, konten mana yang bakal works out, konten mana yang bakal nge-boom gitu diperhatiin banyak orang. Jadi kalau kita mulai dari situ, basic fondasinya dari situ, ketika kita upload konten, terus yang lihat kayak tadi itu aku cuma like cuma 1 atau 2, pasti 5 kali coba kalian akan putus asa gitu, akan menyerah karena kalian base-nya di situ gitu. Fondasinya adalah pengen dapat like gitu. Kalau menurut aku sendiri, like itu cuman side effect dari apa yang kita lakuin. Kalau aku sendiri, the reason I share content on LinkedIn karena aku mau membantu orang lain. Aku pengen bantu orang-orang yang mostly baru masuk LinkedIn dan mereka nggak tahu cara untuk settle gimana di sini tuh kayak gimana. Jadi aku berusaha kasih tahu ini kesalahanku dan ini aku lakuin untuk nggak lakuin lagi kesalahannya, dan ini yang berhasil gitu. Jadi mindset kalian hampir di semua media sosial sih sebenarnya menurut aku adalah kalian tuh goalnya apa gitu. Kalau aku sendiri goalnya adalah aku pengen bantuin orang, dan itu yang bikin aku keep on going. Walaupun 1 orang yang kebantu, aku udah seneng banget gitu. Aku udah seneng banget karena itu berarti untuk dia kan. Maksudnya kita nggak mengakui ada 1 orang itu gitu. Pastinya kan aku pikir setiap kali aku bikin konten, at least ada 1 orang yang lihat gitu. Udah sih, dan itu aku terapin both di Instagram maupun di LinkedIn aku, dan ya mulai kelihatan gitu. Karena kalau aku kayak gitu, mau aku yang like 1 atau 2, ya aku tuh keep on going aja gitu. Jadi teman-teman, nggak ada yang namanya trik untuk bikin post viral. Kita nggak buat konten untuk viral. Viral adalah side effect dari apa yang kita bagiin. Jadi paling kalau misalnya mau hack-hacknya gitu, ya tips-triknya ya tadi, kalian tuh jangan cuma mau diapresiasi, tapi kita juga harus mengapresiasi orang lain gitu. It's media sosial gitu, sosial media, jadi kan harus berkoneksi, harus ngobrol, harus bertukar pikiran segala macam. Dan mungkin satu lagi yang pengen aku bagiin adalah kamu harus tahu audiens kamu siapa, kamu mau ngomong untuk siapa. Mungkin levelnya kalau audiens kamu banyak kan teman-teman atau mungkin 20-an awal, ya kamu sesuaiin konten kamu untuk yang 20-an awal, karena pasti ada segmennya kan. Mungkin orang yang 20-an agak segan kalau komen di konten orang yang 50-an gitu. Jadi kamu coba jadi voice untuk anak-anak yang umur 20-an ini. Bukan anak-anak sih, untuk orang-orang yang umur 20-an. Gitu. Keren banget, Kak. Oke. Ya, jadi kita tuh emang harus fokus dari mindset dulu ya kalau kata Kak Budi nih. Nah, kira-kira dari Kak Lani ada yang pengen ditambahin nggak nih?
Keren banget itu, benar. So maybe I add another one is yang tadi ya aku mention ada intentionnya, dan intentionnya kita kan as a human being, manusia pasti nggak ada yang jelek lah, right? We want the best gitu, we want to spread positivity. I mean that is our nature. Jadi biasanya sih kalau saya maunya tuh memberikan impact kepada orang yang baca gitu, be it like little bit lah, jadi terinspirasi apa dari jadi yang malas jadi pengen coba belajar gitu atau gimana gitu kan, terus atau kita mau memberikan kayak giveaway-nya gitu. So misalnya kalau teman-teman di sini dari live session mungkin bisa sum up gitu ya what you learn, dan juga you can share it to your social media, nggak harus di LinkedIn tapi juga bisa di semuanya, Instagram, Facebook, segala macam, Twitter gitu kan. So teman-teman kalian atau follower kalian tuh juga bisa belajar bersama gitu. Jadi kalau aku sih berbagi ya, dari the foundation kalau kita mau post on any social media. Oke, will do Kak, will do. Kayak kita semua Masih pasti like ya? akan look up to it dan kayak langsung implementasikan nih. Oke, oke, mungkin aku lanjut. Aku jadi penasaran sih ya soal LinkedIn algorithm gitu ya. Kayak gimana sih sebenarnya LinkedIn algorithm itu, dan kayak sebenarnya ada gak sih kayak certain time di mana suatu post tuh bakal trending atau enggak, atau kayak mungkin mesti pakai apa biar kayak bisa dapat reach lebih banyak gitu. Kira-kira ada gak sih algorithm khusus gitu buat LinkedIn itu sendiri gitu. Sorry, question. Kalani dulu deh mungkin. Ya. Questionnya tentang algoritma? Iya, tentang algoritma gitu loh, atau mungkin ada peak time atau mungkin hashtag gitu. Ya, so I think yang tadi juga di-mention gitu ya, mencoba, dan kalau kayaknya every single person gitu ya, kalau kita coba kan depending on the audience ya, tadi juga Budi udah mention gitu, jadi dicoba aja sih, dan juga hashtag is important on LinkedIn. Jadi hashtag, dan juga kamu bisa coba, oke, kalau pagi gimana, siang gimana, malam gimana gitu kan, jadi tergantung your audience, follower kamu atau connection kamu. Mungkin Budi bisa sharing his insights. Yes. Mungkin ya Kak Budi bisa ada mungkin pengen ditambahin. Ya, maksud tadi udah di pertanyaan sebelumnya ya. Jadi aku juga sempat nyari tahu dan kayak nggak ada informasi pastinya gitu kan. Dan daripada aku capek-capek untuk cari tahu gimana caranya untuk how does it works gitu, LinkedIn algorithm, kemudian aku keep on going aja. Jadi keep on going bukan berarti terus melakukan hal yang sama ya. Jadi kalian kayak ketika ngepost ini, oh ternyata ini nggak berhasil pakai bahasa Inggris, kayaknya nggak bagus deh, nggak banyak audiens aku yang bisa bahasa Inggris, ganti bahasa Indonesia. Jadi mungkin fotonya jelek, ganti foto yang lain gitu. Jadi berusaha untuk revisi terus kerjaan kita sendiri, lihat mana yang kira-kira bisa ditingkatkan lagi, mana yang perlu kita tinggalkan gitu. Kalau untuk LinkedIn algorithm sendiri sih, aku certain take ya, mungkin aku nggak tahu ya, aku mikirnya kalau post jam 12 sampai jam 1 siang itu pas orang istirahat gitu. Coba gitu. Ternyata pas aku nge-post jam 9 pun tetap ramai juga gitu kan. Jadi aku nggak tahu nih yang mana sebenarnya yang ini, karena masing-masing ada link itu unik sih. Jam 3. Aku pernah iseng, aku begadang waktu jam 2 subuh. Ada juga gitu yang send connection request, ada juga yang ngajak chat juga masih ada gitu. Jadi nggak ada certain time yang kamu bisa ini sih. Mungkin ya boleh coba sebelum kerja sama sepulang kerja, atau mungkin pas jam istirahat gitu. Iya. Pakai A/B testing ya, good.
Jadi kayak harus trial and error juga dari kayak memang nanti kayak kita bakal menemukan the way itself ya ketika kita udah mungkin bisa latihan terus-menerus kayak atau mungkin posting terus-menerus dan kayak find the right way for ourselves gitu ya. Oke, keren banget nih. Nah, BTW banget nih, mungkin pertanyaan terakhir ya buat kalian nih. Kira-kira apa sih advice yang bakal kalian kasih ke diri kalian sendiri ketika Kak Lani dan Kak Budi pas pertama kali pakai LinkedIn gitu? What advice would you give to yourself? Boleh Lani duluan? Make sure that your profile is complete sebelum bernetwork with di LinkedIn. There's a lot of tips on Google, ya, do the Google search. Banyak banget tips di situ gitu. Pertama adalah profile, terus yang kedua adalah connect with your alumni. Pasti mereka lebih more receptive in terms of connecting with you because ada commonality-nya adalah sesama alumni sekolah itu, right? Dan itu dulu kali ya, untuk pertama-tama mulai. Sorry, aku mau tambahin satu lagi. Ya, sharing is caring. Jadi do share your content yang benar-benar bisa membantu your network. Oke. Thank you. Will do. Oke, mungkin dari Kak Budi ada gak nih tambahan atau pengen ngomong? Enjoy your time aja sih, gak usah dibawa kayak mungkin ada orang yang aduh malu banget nih kayak gini, kayaknya aku nggak cocok nih ngomong di sini, siapa aku gitu kan. Tapi menurut aku adalah semua orang mungkin ada yang punya pekerjaan sama kayak kamu, melakukan hal sama kamu, tapi yang berbeda adalah pengalaman setiap orang pasti berbeda. Jadi setiap orang punya story-nya. Mungkin kamu kalau mungkin nggak tahu mau ngomong tentang apa, kamu ngomong tentang journey kamu, bisa kerja di sini, atau mungkin journey kamu joining di P425 misalnya gitu. Jadi itu yang menurut aku setiap orang tuh punya story, cuma mereka kadang nggak ngelihat sendiri gitu. Mereka mikir gue harus share tentang knowledge, gue harus super expert terus specialize gitu. Nggak usah gitu, just enjoy your time aja pelan-pelan. Banyak resource-nya di media sosial, di YouTube sekarang udah mulai banyak konten kreator yang bahas tentang LinkedIn. Baca-baca dulu aja, nonton dulu aja, dan terus berusaha. Oke, mungkin tuh sesi question and answer ya. Mungkin aku pengen nge-recap sedikit soal advice-nya. Jadi buat kalian nih yang pertama kali pakai LinkedIn, pastikan kalian complete your profile terus dan kayak mikir mungkin mulai dari mindset-nya dulu kayak di sini tuh to have fun dan kayak to try things out sama aja kayak sosial media lainnya. Dan juga jangan lupa kalau sharing is caring, jadi kayak kita mesti rajin-rajin nge-post dan mungkin sharing like to give impact to our followers atau mungkin connection kita kayak gitu ya. Oke, dan semuanya itu adalah proses, jadi ya just take it slow dan kayak dibawa santai aja, jangan bikin itu jadi pressure gitu ya. Oke. Before kita lanjut ke sesi question and answer, aku pengen berterima kasih lagi nih buat sponsor-sponsor kita. Ada dariku yang merupakan dariku dan juga ada dari Lakswana. Thank you banget nih buat mereka yang udah mau ngebantu acara kita. Oke. Oh ya, sama buat kalian yang pengen nanya soal sesi kita ini, atau mungkin ada pertanyaan tambahan, atau mungkin ada yang pengen pertanyaan yang kayak khusus banget nih, bisa langsung aja ditaruh di question box. Oke, jadi mungkin aku sedikit brief dulu nih soal sponsor kita. Kalau Lakswana itu berarti sumber kesejahteraan. Nah, Lakswana adalah perusahaan sosial yang bergerak dalam pengembangan produk pedesaan gitu. Dan dariku sendiri itu adalah dariku sendiri adalah gift
Oke. Oke, wait. Aku taruh kamera aku dulu. Bentar. Ini aja. Oke. Ya, kalau dari Kuiga lagi think solution buat special occasion kalian seperti ulang tahun atau mungkin ada project gitu. Jadi please do check their Instagram karena mereka punya produk-produk yang oke-oke banget. Oke, mungkin without further ado aku lanjut aja. Jadi sini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak untuk sesi question and answer nih. Mungkin untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira ada gak sih saran konten untuk yang bisa jadi post yang oke banget buat first timer gitu, untuk post pertama gitu. Budi, Mungkin dari siapa dulu nih? Ya, Oke, mungkin dari Kak Budi dulu. untuk first timer ya. Untuk first timer nggak usah ini terserah sih lagi kamu mau ngomong ke siapa gitu. Cuma kalau misalnya belum tahu nih mau ngomong ke siapa, audiensnya belum tahu, ya udah post yang kamu tahu aja tentang mungkin ya lagi nonton ini mungkin ya. Kamu boleh, mungkin kalau kamu nyatet, kamu bisa tulis tuh summary-nya, kayak tadi si Levina bilang, summary dari sesi live Instagram hari ini misalnya. Atau mungkin kamu ceritain pengalaman kamu magang dulu gitu, atau cerita tentang gimana kamu pertama kali belajar tentang ini. Kayak banyak banget sih, kayak pernah aku nemuin satu account yang ngebahas tentang sepak bola, dan aku suka banget sepak bola, dan aku yakin di LinkedIn mau di umur berapapun pasti ada fansnya klub bola deh, aku yakin. Ini mau cewek mau cowok ya. Jadi kamu ngebahas aja misalnya kayak Piala Eropa nih, besok apa kemarin malam Italia lawan Spanyol, Belgia gitu. Ngebahas aja gitu, pasti ada yang nimbrung deh. Dan aku akhirnya jadi gara-gara postingan itu, aku belum koneksi sama dia ya. Aku lihat ada connection aku yang like posting, dan aku lihat jadi ngobrol, jadi berkoneksi aja gitu. Dan lucunya dia tuh lulusan jurusannya tuh di kuliahan adalah tentang biologi atau marine biology gitu, aku lupa. Tapi dia ngebahas tentang sepak bola, dan uniknya adalah ada kemungkinan orang-orang yang di higher level atau mungkin di HR gitu, mereka juga suka bola dan mereka terpincut oleh sesuatu yang kamu ngomongin, padahal kamu bukan di dunia sepak bola gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi banyak banget kemungkinan, dan kamu jangan cuman coba satu, coba banyak aja gitu. Menarik. Oke, mungkin dari Kalani ada gak sih starter post yang mungkin bisa ke-up atau gimana gitu? So I think experience lagi cerita gitu, mungkin aku tambahin cerita selama ini kan pandemi 1,5 tahun, what did you do gitu kan, kayak something activities yang membuat kamu proud atau kamu bantu orang, ya kamu bisa cerita tuh. Terus mungkin juga bisa tag others juga kan, kalau biar dapat a lot of view, kamu bisa pakai hashtag dan juga tag someone else gitu. Jadi misalnya yang tadi kamu juga mention di sini, kamu bisa summarize what you've learned, terus itu you can tag me and Lavina dan juga Budi gitu kan. Jadi kan kita bisa get our network juga gitu. You can get our network juga. Jadi itu bisa in a way a lot of views juga dari situ. Then you will get notice. Ya, itu sih. Oke, keren banget nih. Lanjut aja mungkin ke question selanjutnya nih. Dari Maulana, Mbak izin nanya untuk konten tentang kontribusi kita dalam event, apakah baik untuk di-post? Oke, mungkin Kalani atau Kak Budi yang mau jawab dulu nih. Gimana pertanyaannya? Coba diulangi lagi. Oke, sorry. Oke, dari Maulana, Mbak izin nanya untuk konten tentang kontribusi kita dalam event sehari, apakah baik untuk di-post atau tidak?
Yang Mungkin udah kayak lama. organisasi gitu deh Kak. Maksudnya kayak misalnya udah selesai event gitu. Heeh. Kira-kira Iya, oke gak kita questionnya, post gitu? ya, why not? Hmm, Ya, tapi Coba aja sih. again, yeah, right. iya There's no bener right sih. or wrong answer. Oke. Oke, mungkin aku langsung move on aja ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Valentina Tiffany, kira-kira in terms of LinkedIn post gitu ya, lebih baik fokus ke impression, reach, atau engagement ya? Mungkin dari Kak Budi dulu kali ya, atau kalian ini? Monggo, Lani, silakan. Well, it depends, I guess. Kayak kamu mau goalnya apa, right? Tadi intentionnya posting itu untuk apa? Menurut aku sih dicoba terus, right? It doesn't matter kayak reach-nya, tapi kalau saya sih personally lebih ke engagement ya, gitu. Berapa orang yang actually like, comments, so that's actually kita membuat connection with them, right? Kalau kamu views-nya, oh views-nya banyak banget, tapi yang engage so little, gitu. Jadi it doesn't mean that they are actually connecting with you, gitu. I see, I see. Oke, mungkin dari Kak Budi ada tambahan gitu? Jangan fokus ke semuanya sih menurut aku. Soalnya aku nggak fokus ke semuanya. Dan lucunya lagi adalah, aku mau cerita sedikit. Aku pernah dapat klien, di refer sama temennya yang bahkan belum pernah foto sama aku. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, kok konten gue rame, tapi kok nggak ada yang engage atau gimana ya. Dan mungkin orang tuh kalau ketemu di LinkedIn, mereka tuh mungkin, aku nggak tahu ya, ada beberapa yang kayak nge-save dulu gitu. Jadi later on kalau dia butuh, atau mungkin dia tahu temennya butuh itu, fotografer misalnya, mereka bisa refer kita gitu. Dan nggak ada yang sia-sia menurut aku, it's all about time aja gitu. Karena mungkin mereka nggak sekarang, mungkin setahun lagi, mungkin, atau mungkin mereka malah refer kita ke orang-orang lain, kita nggak tahu. Jadi saran aku ya, itu jangan jadi acuan, mungkin boleh jadi kayak, oh konten ini lebih engagementnya lebih bagus daripada konten kemarin. Apakah karena ini aku ganti jadi bagus? Oh, berarti berhasil nih caranya nih. Kedepannya aku pakai ini deh, aku tinggalin yang gitu. Paling sebagai itu sih. Jangan dijadikan acuan gitu. Jadi sebagai data untuk kalian belajar aja gitu. I see. Yes, Oke, jadi intinya proses lah ya, dan kayak dijadiin sebagai lesson of life aja, atau lesson untuk kayak ke depan-depannya mesti post gimana yang lebih baik, atau dan lain-lain gitu. Oke. Ada lagi nih pertanyaan. Kak, idealnya foto background itu lebih baik polos putih atau ada background tempat? Untuk apa nih, profile picture? Profile picture LinkedIn. Backgroundnya mau polos atau ada locationnya gitu? Iya, ada yang kayak background. Oke, kalau menurut aku, background profile picture, jangan sampai background itu mengalihkan perhatian orang dari muka kamu. Jadi jangan itu backgroundnya yang terlalu distraktif, atau mungkin ada monumen di situ. Jadi orang, dia lagi foto di mana? Jadi kan malah nggak fokus sama muka kamu gitu. Jadi saranku sih kalau misalnya mau backgroundnya di luar, kayak outdoor, hijau-hijau gitu, backgroundnya blur aja gitu. Kalau kamu nggak ngerti caranya, mungkin bisa bawa ke Canva, di-blurin, terus kamu masukin foto kamu, itu bisa banget. Atau enggak ya, kalau misalnya ada fotografer temanmu pakai aperture yang ini, bukaan yang besar aja gitu. Jadi nanti belakangnya blur gitu. Kalau aku sendiri, aku mostly pakainya background yang kayak di belakang aku ini, warna abu-abu. Jadi aku pengen orang tuh fokusnya ke mukanya gitu. Jadi aku lebih ke highlightnya ke si muka dari orangnya gitu. Lani gimana Lani? Setuju. Ya, make sure that it's a soft tone gitu ya, bukan yang kayak merah gitu. Ya, setuju banget.
Oke, oke. Oke, aku jadi penasaran deh. Aku sebenarnya penasaran ini sih. Jadi tuh, aku kan lihat ya, maksudnya kalau di itu kan, misalnya kalau yang tulisannya kayak, oh 500 plus connection, itu bakal kayak, oh keren nih orangnya udah punya banyak teman atau udah punya banyak follower gitu. Tapi sebenarnya ya, menurut kalian sendiri nih, kira-kira eh, apakah kayak ketika kita dapat connection dari orang, apa kita kayak langsung harus lebih baik kayak pas mungkin awal-awal ya, pas aku kan awal masih kayak pemula ya, bisa bilang diri itu harusnya kita kayak nge-accept semua orang yang kayak nge-connect ke kita, atau mungkin harus selektif about it gitu. Coba, Mani dulu. Coba soal ini. Yeah, so we tend to see the quantity ya in life. Quantity banyak tuh bagus. But actually no, di LinkedIn I think we have to be mindful siapa yang kita mau connect, because again your network is your net worth, right? Mungkin goldnya bukan sekarang, mungkin 7 tahun yang akan datang kamu dapat uh, emasnya atau diamondnya gitu kan. So make sure that mindfully accepting connection dan juga mindfully sending connection. Ya, and tadi aku bilang sih kalau kalian masih di sekolah, jadi I think it's good to connect with your alumni gitu kan. Jadi you can just go to LinkedIn University page kalian, terus di situ ada tab yang alumni tab. Nah di situ kamu juga bisa filter according to function, lokasi atau title, job title mereka, misalnya CEO gitu ya, atau enggak head of product gitu. Kalau kamu inspired to be one day, kamu bisa connect with all of this professional in one click away. Obviously, jangan lupa tulis notes gitu, kenapa kamu mau connect with them, right? Tapi mostly sih mereka akan accept kalau dari alumni yang sama, gitu. Oke, mungkin dari Kak Budi ada tambahan nggak nih? Aku awalnya accept semuanya, aku awalnya invite semuanya. Cuma kalau sekarang aku ganti di profilku, kalau orang baru masuk ke profilku, aku ganti jadi follow. Teman-teman bisa cari tuh gimana cara gantinya. Jadi aku prefer orang untuk follow aku. Jadi kalau mereka bener-bener pengen banget, mereka boleh send request ke aku gitu. Dan aku, kalau misalnya ada kirim personalized message, aku auto accept. Kecuali aku benar-benar tahu orangnya, misalnya kayak kamu, Evina. Jadi kalau misalnya aku benar-benar tahu orangnya, aku boleh accept. Kalau aku nggak tahu, aku biasa lihat dulu mereka kirim personalized message. Karena aku ngerasa kalau mereka emang kirim pesan itu sebelum mereka add aku ngerasa aku appreciate waktu mereka untuk nulis itu gitu, karena nggak semua orang lakuin itu. Jadi kalau orang connect ke aku, mereka tuh boleh tanya apapun ke aku tuh willingly banget. Jadi kalau emang misalnya mereka connect, emang mereka benar-benar mau dapetin sesuatu informasi atau ilmu gitu mungkin ya dari yang bisa aku bagiin. Jadi kalau aku pernah dengar untuk seorang cewek di LinkedIn lebih baik nggak accept sembarangan, karena pernah ada beberapa kasus harassment gitu kan. Jadi malah orang-orang cari jodohnya tuh dari LinkedIn karena ketahuan kan kerjanya di mana terus apa segala macam gitu. Jadi buat cewek-cewek lebih hati-hati aja sih untuk accept, terutama untuk dari laki-laki gitu. Paling gitu aja. Iya, benar banget. Jangan lupa kalau misalnya mereka juga actionnya nggak align gitu ya sama professionalism, ya you can report the profile. Ya, we are taking it very seriously, semua profile yang di report sama members. Ya, oke. Dan juga iya, tapi benar juga sih itu, soalnya aku juga pernah dapat gitu ya message seperti itu, dan juga ada yang minta duit. Jadi emang banyak sih guys, jadi makanya harus hati-hati kan koneksi kita siapa. Soalnya dia nggak mungkin bisa message kita kalau belum terkoneksi. Right? Jadi kalau kita terkoneksi dia bisa message gitu. Jadi kalau misalnya you accidentally connecting a lot of people terus dapat message itu langsung langsung unfollow atau unfriendly unconnect that person, terus udah itu report. Yes. Gitu sih. Oke. Betul banget nih.
BTW, aku pengen thank you lagi nih buat Kak Ladi dan Kak Budi karena udah mau menyempatkan waktu untuk join live session kita. Sama-sama. Um, dari kalian ada gak sih closing statement yang pengen kalian ucapkan nih untuk viewers kita nanti? Dari siapa dulu? Saya Dari Kak dulu. Budi. Sekarang gitu ya. Ya. Tapi kamu Ya, tadi aku udah mention juga kalau kalian pertama kali nyoba LinkedIn baru lulus kuliah gitu kan. Karena before 25 kan pasti audiensnya banyak kan yang baru lulus ya misalnya ya. Jadi kalian pertama nggak usah terburu-buru kok baru ngepost 10 belum ada result gitu ya. Aku juga dulu gitu kok, tenang aja, aku postnya kayak udah 20-30 baru akhirnya ada resultnya gitu. Dan take it easy, enjoy your journey. Aku tergolong lulusan University of YouTube gitu ya. Jadi kalau kamu nggak tahu cari di YouTube. Bahkan aku untuk waktu itu benerin kipas angin pun aku search di YouTube. Jadi banyak banget informasi di luar sana yang bisa kamu peroleh. Tinggal one click away. Jadi sebisa mungkin take it easy, enjoy your journey dan coba aja gitu terus. Mungkin dari Kak Ladi ada nggak nih closing statement-nya? Semua yang Kak Budi ngomong. Yeah, maybe I add a little bit more. Right. I think kalau sekarang sih menurut aku ya, things that we focus on the things that we can control gitu. Seperti yang tadi Kak Budi bilang, tinggal information is one click away. Jadi kalau kita struggling gitu, don't forget that the world is at our fingertips. Kalau bisa ke Google, ke LinkedIn, ke Facebook, atau kemana aja, YouTube gitu. So we are actually in this super exciting period menurut aku. Right? Semuanya bisa diketahui dengan nggak harus keluar rumah. Right? This is the best time. So enjoy, guys. Oke, ya dengan closing statement dari Kak Lali dan Kak Budi berakhir sudah acara kita juga dan buat terakhir ya aku mau thank you sekali lagi ini karena acara kita nggak akan bisa berlangsung tanpa sponsor-sponsor keren kita yaitu Alamor Pastry, dariku, Crispy, Lakswana, ALX, Email Daily, Utopia, dan News Cita Cita. Thank you banget buat yang udah nonton juga. Dan untuk Kalani dan Kak Budi, sekali lagi, thank you banget karena udah mau meluangkan waktu kalian. Oke, mungkin dari aku pamit undur diri dan minta maaf jika ada salah kata dan teknis juga. Gitu. Thank you banget, guys. Thank you. Have a great weekend. Sehat-sehat semua ya. Stay safe. Bye. Stay safe, teman-teman.